Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Apakah kamu pernah merasa lidahmu keluh saat berbincang? Atau kesulitan membangun hubungan dengan orang lain? Kamu tidak sendiri. Itu adalah tantangan yang banyak dari kita hadapi. Di suatu waktu, entah di acara sosial, rapat bisnis, atau bahkan obrolan santai dengan teman, tekanan untuk berkomunikasi dengan baik terkadang membuat kita meragukan diri sendiri. Tapi, bagaimana jika aku bilang ada filosofi kuno yang bisa membantu kamu menghadapi setiap percakapan? Dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan kejelasan, bayangkan ini malam Jumat, kamu berada di pesta yang ramai, memegang minuman, memandangi ruangan. Ada kelompok-kelompok orang yang mengobrol, tertawa, dan terhubung, tapi kamu terpaku di tempat, berpikir berulang-ulang tentang langkah selanjutnya. Bagaimana kalau aku bilang sesuatu yang bodoh? Apa mereka akan menganggapku membosankan? Kamu memperbaiki postur, menarik napas, dan mempertimbangkan untuk mendekati seseorang. Tapi keraguan itu begitu kuat, momen seperti ini tidaklah langka. Bahkan, itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Interaksi sosial yang tampak begitu sederhana, seringkali disertai gelombang keraguan diri, takut dihakimi, dan pertanyaan yang mengganggu. Apakah aku cukup baik? Kita hidup di dunia yang bergantung pada koneksi. Di tempat kerja, dalam pertemanan, bahkan dalam pertemuan tak sengaja. Cara kita berkomunikasi membentuk hubungan dan peluang yang kita miliki. Namun, berbicara dengan orang lain, benar-benar terhubung, bisa terasa seperti berjalan di tali tipis. Ada keseimbangan halus antara bicara terlalu sedikit atau terlalu banyak, antara mendengar dan berbicara, antara rasa takut dan percaya diri. Disinilah kebijaksanaan abadi stoicisme berperan. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan cara menguasai diri di tengah tantangan hidup. Meskipun mereka mungkin tidak memberikan TED Talk atau menghadiri acara networking, prinsip-prinsip mereka sangat relevan untuk percakapan modern. Para Stoik percaya bahwa kejelasan, tujuan, dan ketenangan bukan sekadar sifat, melainkan keterampilan yang bisa kita kembangkan. Di video ini, kita akan mengungkap 5 teknik Stoik yang dapat mengubah cara kamu berbicara dengan siapa saja, dari orang asing hingga teman dekat. Teknik-teknik ini bukan trik murahan atau sulap, melainkan alat untuk membangun koneksi yang tulus. Siap untuk melangkah? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai. 1. Katakan lebih banyak dengan lebih sedikit. Kita sering berpikir kepercayaan diri berarti bicara banyak, mengisi keheningan, menjelaskan setiap detail, dan menjaga percakapan tetap hidup. Tapi, kepercayaan diri sejati terletak pada niat. Berbicara dengan jelas dan singkat tidak hanya membuatmu lebih berdampak, tapi juga lebih mudah diingat. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarkan kata-katamu sedikit, tapi terpilih dengan baik." Tekanan untuk menjelaskan berlebihan sering muncul dari rasa takut dihakimi atau diabaikan. Namun, ketika kita bertele-tele, esensi dari apa yang ingin kita sampaikan bisa terkubur. Kepercayaan diri berarti percaya bahwa pesanmu, dalam bentuk paling sederhana, akan beresonansi. Bayangkan kamu sedang mempresentasikan ide di rapat tim. Kamu mulai dengan, "Jadi, saya sudah mengerjakan konsep ini cukup lama. Dan menurut saya ini bisa sangat efektif karena menghemat waktu, meningkatkan alur kerja, dan menambah nilai bagi pelanggan." Tapi ada juga faktor bagaimana kita akan menerapkannya, yang akan saya jelaskan nanti. Saat kamu selesai, separuh ruangan sudah teralihkan, dan poin utamamu hilang. Sekarang, bayangkan memulai dengan, "Proyek ini bisa menghemat 25% waktu kita sambil meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini cara kita menerapkannya. Langsung,
jelas, dan berdampak. Kamu memberi alasan bagi audiens untuk memperhatikan dan membuka pintu untuk dialog yang bermakna. Pendekatan ini mencerminkan nilai stoik tentang niat. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk menghindari tindakan yang tidak perlu. Kata-kata seperti tindakan harus memiliki tujuan. Ketika kamu menghilangkan kebisingan dan fokus pada pesan inti, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu pendengarmu dan kepercayaan dirimu sendiri. Lain kali kamu berbicara, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa satu hal yang ingin mereka ingat? Latih diri untuk merangkum pikiranmu menjadi satu kalimat yang berdampak. Seiring waktu, kebiasaan ini akan mempertajam tidak hanya komunikasimu, tapi juga rasa percaya dirimu. Mengatakan lebih banyak dengan sedikit kata adalah cerminan kepercayaan diri batinmu yang berakar pada kebijaksanaan stoik. 2. Lepaskan keinginan untuk menang. Bagi banyak dari kita, percakapan terasa seperti tarik-menarik halus. Dorongan untuk membuktikan pendapat, mengoreksi seseorang, atau keluar sebagai pemenang bisa mengambil alih. Tanpa kita sadari, hal pertama yang perlu kamu terima adalah bahwa percakapan bukanlah pertempuran, melainkan jembatan, kesempatan untuk terhubung, belajar, dan bertukar ide. Epictetus, filsuf stoik, mengingatkan kita pada kebenaran kuat. Bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi yang penting. Hal yang sama berlaku untuk percakapan. Kamu tidak bisa mengontrol opini atau reaksi orang lain, tapi kamu bisa mengontrol sikapmu. Saat kamu melepaskan kebutuhan untuk menang, ketegangan mencair, dan kepercayaan diri menggantikannya. Pikirkan sejenak, seberapa sering argumen atau debat menjadi tidak terkendali karena kedua belah pihak fokus untuk menjadi benar? Entah itu pertengkaran sengit dengan teman, atau diskusi di tempat kerja, naluri untuk mempertahankan pendirian bisa menghalangi kemungkinan koneksi sejati. Menang mungkin terasa memuaskan saat itu, tapi seringkali mengorbankan kepercayaan dan pengertian. Misalnya, kamu sedang berselisih dengan teman dekat tentang rencana akhir pekan. Mereka ingin pergi mendaki. Kamu lebih suka bersantai di rumah. Saat diskusi berlarut-larut, kamu mendapati dirimu memotong pembicaraan. Bersikeras, kamu bahkan tidak memikirkan betapa lelahnya aku akhir-akhir ini. Tak lama kemudian, percakapan meningkat menjadi frustrasi. Sekarang, bayangkan pendekatan stoik. Alih-alih memotong, kamu berhenti. Kamu mendengarkan sepenuhnya pandangan mereka. Kamu mengakui perspektif mereka dengan berkata, "Aku tahu kamu sangat menantikan mendaki. Itu penting bagimu dan aku mengerti. Saat giliranmu, kamu berbagi dengan tenang. Aku merasa sangat lelah akhir-akhir ini, dan aku pikir aku akan lebih menikmati sesuatu yang lebih santai kali ini." Perubahan nada ini mengubah interaksi. Dengan fokus pada pengertian alih-alih mengendalikan, kamu menciptakan ruang untuk solusi yang menghormati kebutuhan kalian berdua. Mungkin membagi hari antara mendaki singkat dan waktu santai, melepaskan kebutuhan untuk menang, mencerminkan salah satu ajaran inti stoicisme, dichotomy of control. Kamu tidak bisa mengatur respons orang lain, tapi kamu bisa mengontrol kata-kata dan tindakanmu sendiri. Kebijaksanaan Epictetus mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mendominasi percakapan, melainkan dari menghadapinya dengan sabar dan jelas. Lain kali kamu merasa ingin memenangkan diskusi, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, apa tujuanku di sini? Apakah aku ingin terhubung atau mengendalikan? Kepercayaan diri bukan tentang selalu benar, melainkan tentang tetap tenang, terkendali, dan terbuka. Ketika kamu mengutamakan pengertian daripada kemenangan, kamu membuka kemampuan untuk menjalani percakapan dengan anggun dan bijaksana, membuat semua yang terlibat merasa didengar dan dihargai. 3. Berhenti memikirkan diri sendiri. Mudah sekali terjebak dalam pikiranmu sendiri saat berbincang. Kamu memutar ulang setiap kata yang baru saja kamu ucapkan, meragukan nada bicaramu, atau bertanya-tanya apakah orang lain menilaimu. Tapi, yang mengejutkan, semakin kamu terpaku pada dirimu sendiri, semakin sulit untuk terhubung dengan orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis,
Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Kebijaksanaan stoik ini adalah pengingat kuat bahwa kepercayaan diri bukan tentang mengendalikan persepsi orang lain, melainkan tentang mengelola pikiranmu dan mengalihkan fokusmu keluar ketika kamu berhenti terobsesi pada diri sendiri dan mulai benar-benar terlibat dengan orang di depanmu. Kamu menciptakan ruang untuk koneksi yang bermakna. Coba ingat situasi di mana kamu merasa canggung dalam percakapan. Mungkin kamu bertemu seseorang yang baru, dan alih-alih memperhatikan apa yang mereka katakan, kamu terjebak dalam lingkaran kritik diri. Apakah itu kedengaran bodoh? Apakah aku terlihat membosankan? Fokus ke dalam ini tidak hanya meningkatkan kecemasan, tapi juga membuatmu kehilangan peluang untuk terhubung. Kita semua ingin disukai, dihormati, dan dipahami. Tapi stoisisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Usaha kita untuk mendengar, rasa ingin tahu kita, dan kehadiran kita di saat ini. Bayangkan kamu sedang wawancara kerja, gugup dan sangat sadar akan bagaimana kamu terlihat. Saat pewawancara mengajukan pertanyaan, kamu mulai overthinking setiap jawaban. Apakah aku bilang itu dengan benar? Apakah mereka menganggapku mampu? Semakin kamu khawatir, semakin kurang fokus kamu menjadi. Terbata-bata dalam menjawab dan gagal terlibat. Sekarang, coba bayangkan pendekatan stoik. Kamu mengingatkan diri sendiri, aku tidak bisa mengontrol persepsi mereka, tapi aku bisa mengontrol kehadiranku. Alih-alih overanalyzing, kamu mengarahkan perhatianmu pada pewawancara. Kamu mendengarkan pertanyaan mereka dengan minat tulus, menjawab dengan penuh pemikiran, dan mengajukan pertanyaan cerdas tentang peran dan perusahaan. Tiba-tiba, percakapan mengalir alami. Kamu tidak lagi berusaha tampil, kamu sedang terhubung. Perubahan fokus ini tidak hanya menenangkan sarafmu, tapi juga membuatmu lebih mudah diingat. Kepercayaan diri bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang hadir sepenuhnya, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus pada orang lain. Saat kamu mendapati dirimu overthinking dalam percakapan, coba ini, berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya orang ini katakan? Bagaimana aku bisa terlibat dengan pesan mereka? Kepercayaan diri tumbuh ketika kamu menyadari bahwa percakapan bukanlah pertunjukan, melainkan kesempatan untuk terhubung, mendengar, dan memahami. Dan ketika kamu menghadapinya dengan pola pikir itu, cara terbaik untuk menjadi berkesan adalah dengan hadir. 4. Ketahui apa yang harus dikatakan dan luangkan waktu. Tak bisa dipungkiri, diam di dunia yang serba cepat ini sering terasa tidak nyaman. Kita selalu terburu-buru untuk mengisi kekosongan dalam percakapan. Meski itu berarti bicara tanpa memikirkan matang-matang. Tapi, inilah kuncinya. Kepercayaan diri sejati terletak pada kemampuanmu untuk berhenti sejenak, mengumpulkan pikiran, dan menjawab dengan niat. Para stoik, yang dikenal karena kejelasan dan ketenangan mereka, memahami pentingnya meluangkan waktu. Seneca, khususnya, mengajarkan kekuatan merangkul ketenangan dan menghindari keputusan tergesa-gesa. Ia pernah menulis, kualitas bukan kecepatan yang penting. Kebijaksanaan ini berlaku tidak hanya untuk tindakan kita, tapi juga cara kita berkomunikasi. Berbicara bukanlah perlombaan. Itu adalah kesempatan untuk merenung dan terhubung secara bermakna. Kita semua pernah mengalami momen ketika merasa tertekan untuk segera berbicara. Entah di rapat, debat, atau obrolan dengan teman. Ada urgensi tak terucap untuk merespons cepat. Seringkali, keheningan terasa seperti tanda kelemahan atau keraguan. Apa yang terjadi? Kita bicara tanpa berpikir, mengeluarkan respons yang tidak lengkap atau disalahpahami. Bayangkan kamu di rapat dengan bos dan rekan kerja, dan mereka meminta pendapatmu tentang topik penting. Kamu merasakan tatapan mereka, dan alih-alih meluangkan waktu untuk mengumpulkan pikiran, kamu buru-buru mengisi keheningan dengan jawaban cepat. Kata-katamu mungkin terdengar tidak teratur, meninggalkan orang lain bingung dan kamu merasa malu. Tapi, bagaimana jika kamu tidak panik? Bagaimana jika kamu merangkul keheningan itu, walau hanya sesaat, untuk memberi ruang berpikir jernih? Kamu akan bicara dengan jelas dan percaya diri, menawarkan jawaban yang terstruktur dan bernilai. Sederhana, tapi jeda itu
Sekilas pun, memastikan apa yang kamu katakan bijaksana, relevan, dan berdampak. Pendekatan stoik ini meluangkan waktu untuk merenung sebelum menjawab, bisa mengubah percakapanmu. Tanpa teknik ini, kamu akan kesulitan berpikir jernih, terburu-buru memberikan jawaban, terbata-bata, dan secara tidak sengaja membuat situasi lebih membingungkan. Meski dia mungkin terasa sedikit tidak nyaman, itu adalah alat yang ampuh. Dengan memperlambat dan berhenti untuk berpikir, kamu bisa memberikan respons yang lebih bermakna dan berniat. Seperti yang Seneca ingatkan, kebijaksanaan sejati datang bukan dari kecepatan, melainkan dari tindakan yang hati-hati dan disengaja. Lain kali kamu merasa tertekan untuk segera bicara, rangkul keheningan itu, gunakan untuk menata pikiranmu, dan saat kamu bicara, biarkan kata-katamu memiliki bobot. Dalam jeda-jeda itulah kepercayaan dirimu akan tumbuh, dan kehadiranmu akan semakin terasa dalam percakapan. 5. Sesuaikan nada dan bahasa tubuh dengan situasi. Dalam komunikasi, kata-kata hanyalah sebagian dari persamaan. Faktanya, nada yang kamu gunakan dan cara kamu membawa diri, bahasa tubuhmu, bisa sama, bahkan lebih, berdampak daripada pesan itu sendiri. Seperti yang dikatakan para Stoik, kita harus hidup selaras dengan alam. Artinya kita perlu menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan di mana kita berada. Memastikan setiap elemen komunikasi kita selaras dengan konteks. Banyak dari kita bersalah karena berbicara dengan cara yang tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan. Mungkin kita bercanda di tengah percakapan serius, atau berbicara terlalu santai saat membahas sesuatu yang penting. Hasilnya, keterputusan. Meski kata-katamu tepat, jika bahasa tubuh atau nadamu tidak selaras, pesanmu bisa hilang. Bayangkan kamu sedang wawancara kerja, kesempatan penting untuk meninggalkan kesan yang baik. Kamu duduk dengan pewawancara, dan dalam kegembiraan atau kegugupan, mulai berbicara dengan nada yang terlalu santai, bahkan terlalu akrab. Bahasa tubuhmu terlalu terbuka, kurang mencerminkan keseriusan situasi. Tak peduli seberapa mampu kamu untuk peran itu, nada dan gesturmu bisa membuatmu terlihat kurang siap atau profesional. Ada kunci tersembunyi untuk meningkatkan komunikasimu yang sering diabaikan, menyesuaikan nada dan bahasa tubuh dengan lingkungan. Ketika kamu menyelaraskan keduanya, kamu meningkatkan dampak pesanmu secara drastis. Misalnya, bayangkan berbicara dengan nada santai, di rapat formal dengan bahasa tubuh yang rileks. Ini mungkin membuatmu terlihat tidak terlibat atau tidak tertarik. Meski kata-katamu tepat, sebaliknya, jika kamu menyesuaikan nada menjadi lebih terukur, sambil mempertahankan postur yang terbuka dan terlibat, kamu langsung menyampaikan profesionalisme dan fokus. Perubahan kecil ini memperkuat kepercayaan diri di balik kata-katamu dan membuat pesanmu jauh lebih berdampak. Perubahan ini bukan tentang menjadi orang lain, melainkan tentang menyesuaikan diri dengan situasi. Sambil tetap setia pada nilai-nilaimu, kamu tidak perlu mengubah kepribadianmu. Cukup selaraskan energi dengan momen tersebut. Kepercayaan diri bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, melainkan bagaimana kamu mengatakannya dan bagaimana kamu membawa diri. Ketika kata-kata, nada, dan bahasa tubuh selaras, pesanmu menjadi kuat dan kehadiranmu tak terbantahkan. Seperti seorang Stoik, rangkul momen saat ini dan sesuaikan diri dengannya. Memastikan setiap bagian dari komunikasimu harmonis dengan situasi. Jika kamu berada dalam percakapan, baik formal maupun informal, luangkan waktu untuk mengamati lingkungan. Sesuaikan nada, postur, dan gesturmu dengan konteks. Pendekatan holistik ini akan membantu kamu berkomunikasi dengan kejelasan, kepercayaan diri, dan otoritas. Apapun situasinya, saat kita merefleksikan 5 teknik Stoik untuk komunikasi yang percaya diri, jelas bahwa semuanya berpusat pada satu prinsip inti, niat. Setiap teknik yang berakar pada filosofi Stoik mendorong kita untuk bertindak dengan tujuan dan kesadaran. Dari berbicara dengan singkat, memilih kata-kata dengan hati-hati, seperti nasihat Marcus Aurelius, hingga melepaskan kebutuhan untuk menang dan merangkul harmoni alih-alih dominasi. Kebijaksanaan Stoik menawarkan panduan abadi untuk hidup dan berkomunikasi dengan percaya diri.
Dengan mengalihkan fokus dari diri sendiri, kita belajar mendengar dengan empati dan menjawab dengan kehadiran. Dengan meluangkan waktu, berhenti sebelum berbicara, kita memastikan kata-kata kita memiliki bobot. Setiap kebiasaan ini membutuhkan kesabaran, tidak terbentuk dalam semalam, dan tidak perlu mengejar kesempurnaan. Yang penting adalah kemajuan. Setiap percakapan, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk berlatih, bertumbuh, dan mewujudkan prinsip-prinsip stoik dalam tindakan. Kepercayaan diri adalah perjalanan, bukan tujuan. Jalan stoik bukan tentang menjadi sempurna di setiap momen, melainkan tentang membuat kemajuan bertahap, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kata-kata, pola pikir, dan tindakan kita. Setiap kali kamu menerapkan teknik ini, baik dalam obrolan santai maupun percakapan penting, kamu semakin dekat untuk menguasai seni komunikasi yang percaya diri. Jadi, rangkul perjalanan ini dengan mengetahui bahwa setiap percakapan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kejelasan, koneksi, dan ketenangan. Ingat, saat kamu menjalani hari, hadapi setiap interaksi sebagai peluang untuk menerapkan pelajaran stoik ini. Terus berlatih, dan kamu akan segera menyadari betapa lebih percaya diri dan tenangnya kamu dalam setiap percakapan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin lebih banyak wawasan tentang bagaimana kebijaksanaan stoik bisa mengubah hidupmu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami punya banyak lagi konten menarik untukmu. Tulis komentar di bawah dan beritahu kami teknik mana yang paling kamu semangati untuk dicoba.